Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan pengamatan langsung kami tentang perkara pidana dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dengan nomor perkara 48-PID-D-2026 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Nah, sebelum memulai penjelasan materi dari kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Van Manggreni Lubis dengan NIM 32331111006 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Ayu Cahyani dengan NIM 3232-1104. Saya Anastasia Semiring dengan NIM 3233111060. Dan saya Selastian Sarani dengan NIM 3233111040. Saya Anissa Amelia Purba dengan NIM 3232-111003. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 pengamat sidang hukum acara pidana dengan kasus pencurian beras yang terjadi di Cafe Corner. Di sini tim pengamannya yaitu ada Van Manggreni Lubis sebagai ketua kelompok bersama teman-teman saya yaitu Anastasia Semiring sebagai sekretaris, Anissa Amelia Purba sebagai bendahara, dan saya Ayu Cahyani juga Sylvia Maharani sebagai anggota kelompok. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil pengamatan kami pada sidang pidana dengan agenda pembacaan dakwaan. Di bagian pertama yaitu informasi sidang, yang dimana sidang yang kami amati berlangsung pada tanggal Senin 2 Maret 2026 pukul 13.05 sampai dengan 13.56 waktu Indonesia Barat, bertempat di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Ruang Cakra Utama. Jenis perkara yang disidangkan adalah pidana pencurian dengan perkara nomor 48 pidana B tahun 2026 Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Sidang ini merupakan sidang pertama yang berfokus pada pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum. Selanjutnya bagian yang kedua yaitu pihak-pihak yang terlibat. Beberapa pihak yang terlibat dalam sidang ini antara lain yang pertama yaitu penuntut umum atau jaksa Alvin Ziawa SHMH dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Delhi. Yang kedua yaitu terdakwa bernama Wahyu. Yang ketiga yaitu hakim ketua yang bernama Douglas Hart TSH. Dan yang keempat yaitu hakim anggota 1 M Fauji NSH SHI MH. Dan yang kelima yaitu hakim anggota 2 bernama Putu Januari Siombing SH. Dan yang terakhir yaitu panitera pengganti Erma Pangaribuan SH. Dalam sidang ini, kuasa hukum untuk terdakwa tidak tercantum dalam data yang kami amati. Selanjutnya bagian ketiga yaitu agenda sidang. Agenda utama sidang ini adalah pembacaan dakwaan oleh jaksa penuntut umum Alvin Ziawa. Proses sidang berlangsung tertib dan sesuai prosedur hukum acara pidana. Dari pengamatan kami, sidang ini memberikan gambaran jelas mengenai mekanisme persidangan pidana mulai dari pembacaan dakwaan hingga peran masing-masing pihak. Semoga laporan ini bermanfaat bagi teman-teman dalam memahami parti hukum acara di pengadilan. Peristiwa yang menjadi pokok permasalahan dalam kasus ini adalah tindak pidana pencurian yang terjadi di sebuah kafe pada dini hari sekitar pukul 3 subuh. Pada saat itu, kondisi di sekitar lokasi kafe adalah sangat sepi karena aktivitas masyarakat telah berhenti dan kafe sudah mulai tutup sejak malam hari. Kafe tersebut sebenarnya dijaga oleh seorang satpam yang bertugas menjaga keamanan bangunan dan barang-barang yang ada di dalamnya. Namun, pada saat kejadian, satpam yang sedang bertugas diketahui tertidur di pos penjagaan karena kelelahan setelah berjaga sepanjang malam. Situasi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh seorang pria yang melintas di sekitar lokasi kafe tersebut. Awalnya, pelaku tidak memiliki rencana untuk melakukan pencurian tersebut. Namun, ketika ia melihat bahwa keadaan di kafe dan satpam yang menjaga sedang tertidur, muncul niat dalam dirinya untuk memanfaatkan kesempatan tersebut. Kemudian berjalan menuju bagian belakang kafe yang digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan makanan. Di dalam ruangan tersebut terdapat beberapa karung beras yang merupakan persediaan bahan makanan miliknya untuk kegiatan operasional sehari-hari. Melihat ada kesempatan, pelaku kemudian mengambil 2 karung beras dari tempat penyimpanan tersebut. Pelaku membawa 2 karung beras itu secara perlahan-lahan agar tidak menimbulkan suara yang dapat membangunkan satpam yang sedang tertidur. Setelah berhasil membawa 2 karung beras tersebut keluar dari area kafe, pelaku kemudian meninggalkan lokasi tersebut. Peristiwa pencurian ini baru diketahui pada keesokan harinya ketika para karyawan datang untuk memulai aktivitas kerja dan menyadari bahwa persediaan beras di gudang telah berkurang.
Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, diketahui bahwa 2 karung beras telah hilang dari tempat penyimpanan. Akibat kejadian tersebut, pemilik KP mengalami kerugian dan kemudian melaporkan kasus pencurian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Kasus ini menunjukkan bahwa kesempatan yang muncul akibat kelalaian pengawasan dapat memicu terjadinya tindak kejahatan. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan keamanan lingkungan agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Persidangan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Dalam persidangan, berbagai pihak yang terlibat seperti hakim, jaksa penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum, serta saksi-saksi hadir untuk mengungkapkan fakta yang sebenarnya dari suatu perkara. Melalui proses persidangan, hakim akan menilai setiap keterangan ataupun bukti serta argumen yang disampaikan oleh para pihak sebelum akhirnya menjatuhkan putusan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana proses berjalannya persidangan. Pada penelitian yang kami lakukan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, yaitu mengenai kasus persidangan perkara pencurian kilang padi dengan sejumlah sekitar 11 ton atau sebanyak 14 karung. Dilaksanakan di ruang sidang pengadilan dengan dipimpin oleh majelis hakim yang terdiri dari seorang ketua majelis hukum dan beberapa hakim anggota. Nah, persidangan ini juga dihadiri oleh jaksa penuntut umum, terdakwa bernama Wanyu, penasihat hukum atau advokat terdakwa, serta 3 orang saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan terkait dengan peristiwa pencurian tersebut. Nah, pada awal persidangan tersebut, majelis hakim membuka sidang dengan menyatakan bahwa sidang perkara pencurian tersebut dibuka dan terbuka untuk umum. Ketua majelis hakim kemudian memeriksa kehadiran para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Dalam pemeriksaan tersebut diketahui bahwa terdakwa Wanyu hadir di ruang sidang dan didampingi oleh advokat yang berfungsi sebagai penasihat hukum terdakwa. Kehadiran penasihat hukum ini bertujuan untuk memberikan bantuan hukum kepada terdakwa selama proses persidangan berlangsung serta memastikan bahwa hak-hak terdakwa tetap terlindungi selama proses pemeriksaan perkara. Nah, setelah memastikan kehadiran para pihak tersebut, proses administrasi persidangan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan dokumen oleh pihak terdakwa, yaitu Wahyu, serta penandatanganan oleh advokat atau penasihat hukum terdakwa. Penandatanganan tersebut merupakan bagian dari administrasi persidangan yang menunjukkan bahwa terdakwa dan penasihat hukum hadir serta mengikuti jalannya proses persidangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Setelah proses administrasi selesai, majelis hakim kemudian melanjutkan persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum. Dalam persidangan tersebut dihadirkan 3 orang saksi yang dianggap mengetahui atau memiliki informasi terkait dengan peristiwa pencurian kilang padi yang sedang diperiksa. Nah, sebelum memberikan keterangan, masing-masing saksi terlebih dahulu diminta untuk membacakan identitas diri di hadapan majelis hukum. Nah, identitas yang disebutkan oleh saksi biasanya meliputi nama lengkap, umur, pekerjaan, serta alamat tempat tinggal. Nah, penyebutan identitas ini dilakukan untuk memastikan bahwa saksi yang hadir benar-benar merupakan saksi yang dimaksud dalam perkara tersebut. Setelah saksi membacakan identitasnya, majelis hukum kemudian mengajukan pertanyaan kepada para saksi mengenai apakah mereka mengenal terdakwa atau memiliki hubungan tertentu dengan terdakwa. Nah, pertanyaan ini diajukan untuk memastikan bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi bersifat objektif dan juga tidak dipengaruhi oleh hubungan pribadi dengan terdakwa. Nah, setelah proses pemeriksaan identitas selesai dilakukan, saksi kemudian diminta untuk maju ke depan ruang sidang. Sebelum memberikan keterangan, saksi diwajibkan untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam proses persidangan. Sumpah tersebut bertujuan agar saksi memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang mereka ketahui dan tidak memberikan keterangan yang tidak benar. Nah, setelah saksi mengucapkan sumpah ataupun proses pemeriksaan saksi kemudian dimulai. Nah, jaksa penuntut umum menjadi pihak pertama yang mengajukan pertanyaan kepada saksi tersebut. Penuntut umum menanyakan berbagai hal yang berkaitan dengan kejadian pencurian kilang padi sebanyak 11 ton atau sekitar 14 karung yang menjadi pokok perkara dalam persidangan tersebut. Selanjutnya, penuntut umum akan mengajukan pertanyaan mengenai bagaimana peristiwa pencurian tersebut terjadi, kapan kejadian tersebut berlangsung, dan serta bagaimana saksi mengetahui kejadian tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut diajukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai kronologi peristiwa pencurian yang sedang diperiksa dalam persidangan. Para saksi kemudian akan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang mereka ketahui mengenai peristiwa tersebut. Saksi menjelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan kejadian pencurian kilang padi tersebut berdasarkan pengamatan maupun informasi yang mereka peroleh.
keterangan yang diberikan oleh saksi menjadi bagian penting dalam proses pembuktian perkara di pengadilan. Setelah penuntut umum selesai mengajukan pertanyaan, maka ketua majelis hakim kemudian turut mengajukan beberapa pertanyaan kepada saksi. Pertanyaan yang diajukan oleh ketua majelis hukum bertujuan untuk memperjelas beberapa hal yang dianggap masih belum jelas dari keterangan saksi yang sebelumnya. Nah, ketua majelis hakim menanyakan lebih lanjut mengenai kejadian pencurian kilang padi tersebut, termasuk bagaimana kronologi kejadian yang sebenarnya, bagaimana saksi mengetahui kejadian tersebut, serta apakah saksi melihat secara langsung peristiwa yang terjadi. Melalui pertanyaan tersebut, majelis hakim berusaha memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai peristiwa yang terjadi sehingga dapat memahami secara lebih mendalam mengenai perkara yang sedang diperiksa. Nah, selanjutnya penuntut umum di sini menyerahkan bukti kepada ketua majelis hakim. Nah, penyerahan bukti ini merupakan bagian penting dalam proses pembuktian perkara di pengadilan. Bukti yang diserahkan oleh penuntut umum kemudian diperiksa oleh majelis hukum untuk memastikan bahwa bukti tersebut berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Nah, bukti yang diajukan oleh penuntut umum dapat berupa berbagai bentuk seperti dokumen, barang bukti maupun bukti lainnya yang dapat membantu menjelaskan peristiwa yang terjadi. Dengan adanya bukti tersebut, majelis hakim dapat mempertimbangkan apakah bukti tersebut mendukung atau tidak terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum terhadap terdakwa. Setelah penyerahan bukti tersebut selesai dilakukan, hakim anggota juga diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi. Nah, hakim anggota mengajukan beberapa pertanyaan tambahan untuk memperjelas keterangan yang telah disampaikan sebelumnya oleh saksi. Nah, pertanyaan dari hakim anggota bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam terkait dengan peristiwa pencurian tersebut. Dengan adanya pertanyaan tambahan dari hakim anggota, diharapkan informasi yang diperoleh dalam persidangan menjadi lebih lengkap dan jelas. Nah, para saksi kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh hakim anggota sesuai dengan pengetahuan mereka mengenai peristiwa yang terjadi. Seluruh keterangan yang diberikan oleh saksi dicatat sebagai bagian dari proses pemeriksaan perkara. Setelah seluruh pertanyaan selesai diajukan dan saksi telah memberikan keterangannya, maka ketua majelis hakim akan menyatakan bahwa pemeriksaan saksi pada sidang tersebut telah selesai. Ketua majelis hakim kemudian mempersilahkan saksi untuk meninggalkan ruang persidangan. Hal ini menandakan bahwa tahap pemeriksaan saksi dalam sidang tersebut telah berakhir. Persidangan kemudian akan dilanjutkan pada agenda berikutnya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh majelis hakim. Selama jalannya persidangan, suasana ruang sidang berlangsung secara tertib dan formal. Majelis hakim memimpin jalannya persidangan dengan baik serta memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk menyampaikan keterangan mereka. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan, dapat terlihat bahwa proses persidangan berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Setiap tahap dalam persidangan dilakukan secara sistematis, mulai dari pembukaan sidang, pemeriksaan identitas saksi, pengambilan sumpah pada saksi, pemeriksaan saksi oleh penuntut umum, pertanyaan dari majelis hakim, hingga penyerahan bukti oleh penuntut umum. Keterangan yang diberikan oleh para saksi serta bukti yang diajukan oleh penuntut umum menjadi suatu bagian yang penting dalam proses pembuktian perkara pencurian kilang padi tersebut. Nah, majelis hakim, melalui hal itu majelis hakim akan mempertimbangkan seluruh keterangan dan juga bukti yang disampaikan dalam persidangan sebelum mengambil keputusan mengenai perkara tersebut. Nah, melalui observasi persidangan ini dapat kami pahami secara langsung bagaimana proses hukum berlangsung di pengadilan serta bagaimana setiap pihak memiliki peran masing-masing dalam mengungkapkan kebenaran suatu perkara. Analisis dan catatan penting. Berdasarkan pengamatan di persidangan, bahwasanya atmosfer persidangan itu terlihat kondusif dan tenang. Terdakwa yang sudah terjerat perkara sebanyak 4 kali membuat suasana sidang itu tidak asing lagi bagi beliau. Dan disitulah muncul tegangan di mana terdakwa ini sudah terjerat sebanyak 4 kali kasus, di mana 2 kasus berbeda. Yang pertama itu kasus narkoba, yang kedua kasus narkoba, dan yang ketiga kasus pencurian, dan yang keempat ini dalam proses persidangan yaitu terjerat kasus pencurian juga. Nah, selanjutnya, berdasarkan analisis kami mengenai efektivitas hakim, kami menilai bahwa kinerja hakim itu sudah baik, adil, tegas, dan juga menguasai materi perkara. Nah, yang ketiga, berdasarkan hasil pengamatan persidangan mengenai kekuatan dan kelemahan argumentasi hukum yang disampaikan oleh kuasa hukum terdakwa, yaitu menyampaikan bahwasannya awalnya terdakwa ini tidak memiliki niat untuk melakukan pencurian di tempat tersebut. Namun karena terdakwa ini melihat bahwasannya penjaga kafe tersebut, yaitu satpamnya itu tidur, maka muncullah niat terdakwa untuk mencuri beras sebanyak 2 karung di tempat tersebut. Nah, di sini argumentasi hakim juga ada di mana hakim menilai bahwasanya tidak logika jika terdakwa keluar malam di jam 3 pagi untuk mengisi kuota kafe. Selain itu, beliau juga melompat tembok dan itu sudah tidak logika bagi hakim.
Nah, ada pun catatan tambahan yang kami anggap penting yaitu bahwa melihat catatan kriminal pelaku yang sudah melakukan 4 kali tindakan atau kasus pidana, pelaku ini belum menunjukkan efek jerah atau merasa bersalah terhadap tindakan yang dia lakukan. Berdasarkan hasil analisis menyeluruh terhadap jalannya persidangan pada hari Senin 2 Maret 2026, perkara pidana nomor 46, garing pidana titik B, garing 26, garing PN, garing TBT, dapat disimpulkan bahwa perkara pencurian yang terjadi akibat adanya kombinasi antara niat pelaku dan kesempatan yang muncul karena lemahnya sistem pengamanan di lokasi kejadian, yaitu tepatnya di Cafe Karnar. Tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara mengambil 2 karung beras milik pemilik kafe tanpa seizin pemiliknya. Pada waktu pagi dini hari, ketika kondisi lingkungan sekitar sepi dan petugas keamanan yang bertugas dalam keadaan tertidur. Perbuatan tersebut secara jelas memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian, yakni adanya perbuatan mengambil barang-barang tersebut yang merupakan milik orang lain, dilakukan tanpa hak atau izin serta dengan maksud untuk memiliki dan melawan hukum. Nah, akibat perbuatan tersebut, pemilik kafe mengalami kerugian secara material dan hak miliknya dilanggar, sehingga menimbulkan dasar hukum yang kuat bagi pelapor untuk menempuh jalur hukum pidana. Proses penanganan perkara ini menunjukkan bahwa mekanisme penegakan hukum pidana telah berjalan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam hukum acara pidana. Perkara diawali dengan laporan dari korban kepada pihak kepolisian, dilanjutkan dengan proses penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan fakta, keterangan saksi, serta alat bukti yang relevan. Setelah penyidikan dinyatakan lengkap, perkara kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum dan selanjutnya diperiksa melalui persidangan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dalam persidangan, majelis hakim memimpin jalannya sidang secara tertib dan terbuka untuk umum, serta memberikan kesempatan yang seimbang kepada seluruh pihak, baik itu jaksa penuntut umum, terdakwa, penasihat hukum maupun saksi-saksi, untuk menyampaikan keterangan dan argumentasinya masing-masing. Jalannya persidangan yang diamati juga mencerminkan penerapan asas-asas penting dalam peradilan pidana, seperti asas pemeriksaan langsung dan lisan, asas keterbukaan, serta asas praduga tidak bersalah. Pemeriksaan saksi dilakukan di bawah sumpah untuk menjamin kejujuran keterangan, sementara alat bukti diperiksa dan dinilai secara cermat oleh majelis hakim. Jaksa penuntut umum menyampaikan dakwaan dan uraian perkara berdasarkan hasil penyidikan, sedangkan pihak terdakwa diberikan hak untuk membela diri baik secara langsung maupun melalui penasihat hukum. Seluruh rangkaian persidangan, mulai dari pembukaan sidang, pemeriksaan saksi, pengajuan dan pemeriksaan alat bukti, hingga penundaan sidang apabila diperlukan. Dari persidangan tersebut menunjukkan bahwa prosedur hukum acara pidana telah dijalankan secara sistematis dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lebih jauh, perkara ini memberikan gambaran nyata bahwa tindak kejahatan tidak selalu terjadi karena perencanaan secara matang, tetapi seringkali dipicu oleh adanya peluang akibat kelalaian ataupun kelemahan pengawasan. Kondisi petugas keamanan yang tidak menjalankan tugasnya secara optimal menjadi faktor yang mempermudah terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, kasus ini tidak hanya menegaskan pentingnya pertanggungjawaban, tapi bagi pelaku kejahatan juga menjadi pelajaran bagi pemilik usaha dan pihak terkait untuk meningkatkan sistem keamanan serta pengawasan guna mencegah terjadinya hal serupa terjadi. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perkara pencurian 2 karung beras ini mencerminkan penerapan hukum pidana dan hukum acara pidana secara konkret, sekaligus menunjukkan fungsi peradilan pidana sebagai sarana penegakan hukum, perlindungan hak milik, serta upaya menciptakan ketertiban dan rasa keadilan dalam masyarakat. Di tengah malam yang sunyi, ketika sebagian orang telah beristirahat dan tertidur lelap, kejadian sederhana telah terjadi di Cafe Karnar. Kejadian yang mungkin telah terlihat sederhana, tetapi menyimpan pelajaran besar tentang kesempatan, keputusan, dan tanggung jawab. Di mana seorang pria berinisial S keluar di tengah malam, tepatnya di pukul 3 pagi, yang bermaksud untuk mengisi paket data, yang dalam artian pada awal kedatangannya tidak ada rencana untuk mengambil beras dari gudang Cafe Karnar. Namun, petugas berubah ketika pria tersebut memperhatikan sesuatu di sekitar area gudang. Petugas keamanan yang seharusnya berjaga terlihat tertidur. Dalam kajian kriminologi, kondisi seperti ini sering disebut sebagai opportunity atau kesempatan. Kesempatan muncul ketika pengawasan lemah dan situasi memungkinkan seseorang melakukan tindakan tanpa penghalang.
Peristiwa ini bisa kita lihat dari sudut pandang sosial. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa kejahatan sering terjadi bukan hanya karena niat pelaku, tapi juga karena adanya kesempatan. Ketika pengawasan lemah, risiko tindakan pelanggaran menjadi lebih tinggi. Namun, tentu saja, kesempatan bukanlah alasan yang membenarkan tindakan tersebut. Keputusan tetap berada pada individu yang melakukannya. Dengan kondisi sekitar yang sepi dan pengawasan yang lengah, pria tersebut kemudian masuk ke area penyimpanan beras. Di dalam gudang tersebut, banyak karung beras yang siap didistribusikan. Dari sanalah ia mengambil 2 karung beras tersebut. Jumlah yang mungkin terlihat kecil, tetapi tetap merupakan kerugian besar bagi pemilik usaha. Peristiwa ini memberikan beberapa pelajaran penting. Yang pertama, yaitu pentingnya sistem keamanan yang baik di tempat penyimpanan bahan pangan. Kedua, yaitu tanggung jawab petugas keamanan sangat berperan dalam menjaga aset yang dipercayakan kepadanya. Dan yang ketiga, yaitu keputusan kecil yang diambil dalam situasi tertentu bisa membawa konsekuensi besar. Kakak, spill kata-katanya dong untuk kasus kita. Kejujuran membawa berkah, mencuri membawa masalah. Mau makan? Kerja dong, jangan mencuri. Stop mencuri, mulai jujur. Mencuri sesaat, malu seumur hidup. Dari kasus ini kita belajar bahwa tindakan pencurian merupakan hal yang tidak seharusnya dilakukan. Ingatlah bahwa kepuasan dari sesuatu yang diambil secara ilegal hanya bersifat sementara. Namun, konsekuensi hukumnya bisa merusak masa depan Anda. Jangan biarkan satu kesempatan buruk menghapus ribuan kesempatan baik yang menantimu di depan sana. Berhenti mencuri bukan hanya soal takut di penjara, tapi soal menjaga kehormatan diri sendiri. Demikianlah pemaparan hasil analisis kasus perkara pidana pencurian beras di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Sekian dan terima kasih.